Keluarga, emang dia pantas? Udah dibesarin bertahun-tahun. Dia nggak berguna, kayak anjing. Besarin aku? Selama ini, kalian cuma ngajarin aku merayu laki-laki, dan maksa aku nikah ke keluarga kaya. Gak peduli perasaanku, kalau aku nolak sedikit, kalian pukul dan maki aku. Kalian gak pantas jadi orang tua sama sekali. Dasar serigala, kami kasih kamu makan minum. Kirim kamu ke keluarga Sie jadi nyonya muda. Kamu masih merasa tersakiti? Dasar tak tahu diri, bersimpuh. Kasih dia kartu ini. Siapin lagi beberapa hadiah. Bilang aja, istriku Xie Huaijin gak boleh dibully siapapun. Saya, istri Xie Huaijin, tidak bisa menindas siapapun. Kalau begitu, Pak Xie, apa Anda tidak bercerai? Tunda dulu. Keluarga Su sangat menindasnya. Jika dia tidak punya perlindungan dari keluarga Xie, dia akan semakin parah, Pak Xie. Saat Anda koma, Nona Su masuk lewat pintu, Anda bahkan tidak tahu seperti apa wajahnya. Dia menyelamatkan kakeknya. Berbaik hatilah padaku. Seolah-olah aku membalas budi padanya. Ya. Pergi ke Universitas Xuancheng. Apakah Anda akan mencari wanita dari malam itu? Ya, lagi pula itu malam pertama Anda. Diam, bonusmu bulan ini hilang. Oh, Pak Xie, jangan salahkan saya karena terlalu banyak bicara. Jika seorang wanita tidak mau uang tutup mulut, itu berarti dia menginginkan lebih banyak. Sungguh, Keahlianmu hanya bernilai 250. kamu salah paham padaku. Bah, Dia tidak seperti itu. Wanita itu harus ditangani secepatnya. Dasar kurang ajar, berlutut. ibuku sudah tiada. Aku tidak akan pernah berlutut di depan siapapun seumur hidupku. Tidak mau berlutut ya. Pukul aku jika tidak mau berlutut. Pukul sampai kamu berlutut. Ambil hukum keluarga. Berikan ke sini. Ayah, Kak, dia tidak sengaja. Maafkan dia saja. Zishi, jangan memohon untuknya. Dia tidak punya orang tua di matanya. Entah bagaimana. Hari ini aku menerima 3 cambukan darimu. Mulai sekarang, aku akan mengakhiri hubunganku dengan keluarga Su. Tidak ada artinya lagi. Dasar keparat, kamu tidak punya rasa hormat. Anak durhaka. Xuancheng, hadiah ucapan selamat dari keluarga Xie sudah tiba. Permisi, siapa Nyonya Xie? Aku. Tuan Xie mengirim 1 set perhiasan zamrud, seharga 90 juta rupiah. Kartu hitam premium, Villa Sibris, sertifikat properti senilai 500 juta rupiah. Akulah yang seharusnya berterima kasih. Akulah Nyonya Xie yang sebenarnya. Kata Tuan Xie, putri sulung keluarga Su adalah Nyonya. Terima kasih Tuan Xie. Serahkan padaku. Dasar tak tahu diri. Uang yang aku hasilkan untuk keluargamu selama ini adalah 100 juta rupiah. Barang-barang ini sebagai imbalan atas apa yang kalian sebut budi asuh. Haha. Mau pakai barang ini bunuh kami. Ide bagus. Kami membesarkanmu. Kamu mau putus? Kamu mau balas budi? Kalau begitu, potong tulang untuk ayah. Dan daging untuk ibu. Kamu itu apa? Ibu macam apa kamu bagiku? Apa kamu membesarkanku? Pakai apa kamu membesarkanku? Pakai cambuk. Ah, ini. Ibuku melahirkanku bukan untuk dibully. Bakti yang memakan manusia ini. Jika aku patuh, itu berarti aku mengecewakan arwah ibuku di surga. Oh, kakak, tolong pahami orang tua. Tidak mudah bagi mereka membesarkanmu. Teh hijau sudah biasa. Tapi baru kali ini lihat yang serendah ini. Terbalik. Lihat saja. Kalau aku tidak membereskanmu hari ini, aku... Dasar tak tahu diri. Aku. Lihat, ada yang cari pukulan. Aku belum pernah lihat sekeluarga berkelompok cari ribut. Mulai hari ini, aku, Su Singsing, putus hubungan dengan kalian, jalan masing-masing. Su Singsing, kamu keluar dari pintu ini hari ini. Dia tidak akan lagi menjadi anak keluarga Su. Anak keluarga Su? Seorang pelacur yang khusus merayu pria, aku tidak peduli. Hei Su Singsing, Su Singsing.
Su Xingxing, aku ingin lihat, setelah status anak keluarga Su hilang, bagaimana kamu masih bisa bertahan di Xuanqing? Aku sama Xie Huaijin nggak ada perasaan sama sekali. Kok dia mau bantu aku sih? Apa dia tahu siapa aku, dan mau ikut ambil bagian? Muking, tolong periksa apakah Xie Huaijin tahu aku Presiden Chu He Group. Iya. Chu He Group. Kebetulan banget, kita ketemu lagi. Tunggu sebentar. Apa hubungan Nona Su dengan Chu He Group? Kamu magang di Chu He Group? Ah, iya. Aku ada urusan. Hei, tunggu dulu. Kamu sita 20 juta waktu itu, makasih udah bikin harga naik total 10 juta. Ambil uang ini, dan jangan pernah muncul di Xuancheng seumur hidupmu. Kamu selalu pakai uang kotor ini untuk beli sisa hidupku. Dia bahkan nggak mikir. Bukannya kamu naik keranjang cuma demi uang? Semua orang tahu, aku juga tahu. Suruh dia simpan. Uang kotor itu, aku nggak butuh sama sekali. Juga suruh dia simpan tiran tanpa otak itu. Jangan ganggu aku. Hei. Aku udah sering lihat wanita sepertimu, pura-pura tinggi hati dan sengaja naikin harga. Bukankah kamu cuma mau cari perhatian Pak Xie? Anjing baik nggak menghalangi jalan. Pikirin sendiri. Sekarang, justru kamu, Pak Xie, yang ganggu aku buat minggir. Pak Xie selalu ingin, yang nggak bisa didapat wanita. Berani-beraninya kamu main sulit. Ambil uangnya dan pergi. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Sombong sekali. Kapan Xuancheng jadi milik Xie Group yang bisa tutup langit dengan satu tangan? Apa maksudnya tutup langit dengan satu tangan? Tapi lebih dari cukup untuk bikin seseorang hilang di Xuancheng. Berani-beraninya kamu menggonggong lagi? Akan aku robek mulutmu. Pak Xie, Mbak Su tidak menerima kompensasi kita. Milikmu, kembali padamu. Aku bilang kamu layak. Karena kamu nggak mau uangku, gimana kalau gabung Sies? Di bawah pengawasanku biar kamu nggak repot. Apa sih yang mau dilakukan si brengsek ini? Aku nggak mau gabung sama Siesmu, nggak. Dengan peringkat pertamamu di sekolah, gabung Sies buat naik ke level berikutnya. Aku cuma mau makan dan nunggu mati. Hidup datar, nggak punya ambisi. Kamu itu biasa aja. Dengan senang hati. Mbak Su, kamu nggak mau Xuancheng tahu apa yang terjadi malam itu, kan? Apa kamu mengancamku sekarang? Ini bukan ancaman. Hanya pengingat. Aku sangat hina dan nggak tahu malu. Aku cuma mau bertanggung jawab padamu. Mencari ketenangan hati. Bagaimana dengan istrimu? Bagaimana kamu akan bertanggung jawab padanya? Kami hanya suami istri di atas kertas. Pernikahan kami diatur oleh kakekku. Halo. Presiden Su, Xie Huaijin masih belum tahu bahwa presiden di balik grup Chu He adalah Anda. Selain itu, pujaan hatinya, Gu Liangyu, akan kembali ke China. Oke, paham. Pak Xie, saya bersedia bergabung dengan grup Sies. Dasar sampah mati bertemu pujaan hatinya. Dengan kontrol diri yang buruk, pasti dia selingkuh. Saat itu, pihak yang bersalah dalam pernikahan, tergantung bagaimana kamu membagi harta untukku. Pak Xie, latar belakang Mbak Su tidak diketahui. Terlalu berisiko dia jadi asisten pribadi Bapak. Kamu mempertanyakan keputusan saya? Tidak, Pak Xie. Grup Xie adalah perusahaan terkemuka. Banyak mata yang mengawasinya. Bapak menggunakan karyawan baru di saat seperti ini. Jika ada masalah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lakukan tugasmu. Keluar. Ya. Su Xingxing, beli 50 cangkir kopi. Aku, 50 cangkir. Apa aku ini kurir Lala Move? Pak Xie suka minum americano tanpa gula. Saya minum macchiato pada saja. Lin Tezu, apa kamu merekrutku cuma untuk jadi suruhan? Jadi maksudmu, aku dipecat? Oke, ini pasti aturan dari Xie Huaijin. Gu Liangyue, Gu Liangyue. Gu Liangyu, lihat sini. Gu Liangyu, minta tanda tangan dong. Gu Liangyu. Aku nggak nyangka pacar rumor si brengsek itu secantik ini. Nih. Minggir. Ini dia. Lepaskan aku, jangan pukul.
Jangan kira aku akan berterima kasih kalau kamu bantu aku. Kalau bukan karena kamu, aku nggak perlu beli kopi sebanyak itu sama sekali. Petani dan ular. Aku bisa kabur. Urus urusanmu sendiri. Tolong perhatikan identitas dan sikapmu saat ini. Asisten Su. Menurutmu, siapa dia? Tidak, perempuan tak tahu malu. Berani merayu Kak Huaijin? Kurang ajar. Berani-beraninya kamu membuka tangan di siang bolong untuk menggoda Kak Huaijin? Gu Liang Yue, nggak ada yang ngajarin kamu jangan sembarangan mukul orang. Kok berani kamu mukul aku? Berhenti. Gu Liang Yue balik ke Cina demi Pak Xie. Nggak nyangka dia ditampar demi cinta. Otak cinta nggak ada harapan. Sepertinya hubungan kedua orang ini memang tidak biasa. Laki-laki yang tidak mencintai dirinya sendiri itu seperti kubis busuk. Pak Xie, asalkan kamu menjauh dariku, aku baik-baik saja. Kak Huaijin, kenapa sih kamu lindungin dia? Siapa dia? Apa hubunganmu sama dia? Iya, Pak Xie. Siapa dia? Aku bilang ya, Kak Huaijin sudah menikah. Kamu nggak tahu 3 itu 3? Hei, kok diem aja? Aku tahu 3 itu 3, terus kamu, tahu 4 itu 4? Kau, Wah, lihat-lihat, maksudnya ada yang terjadi. Cukup, demi Om Gu. Aku peringatkan sekali lagi, jangan melewati batas. Kak Huaijin, kenapa hari ini kamu tega banget sama aku? Kamu nggak pernah kejam sama aku. Aku tahu kamu, pasti ada alasannya. Bisa nggak kamu usir perempuan ini? Mereka memang punya trik. Mbak Gu, tolong jaga diri. Sebagai publik figur, tolong hati-hati bicara dan bertindak. Asisten Su, ayo pergi. Wah, cinta masa kecil yang jadi idaman Pak Xie juga nggak suka dia. Kamu tahu apa? Suka atau enggak itu enggak penting. Itu sudah jadi berita utama. Traffic itu penting. Xie Huaijin milikku. Aku nggak akan lepaskan. Tunggu aku. Pak Xie, Anda sudah menikah. Anda masih selingkuh dengan wanita lain? Nggak benar. Pertama, aku sudah nikah. Tapi kami nggak pernah ketemu, nggak ada perasaan. Brengsek, nggak ada perasaan dan nggak mau cerai. Kedua, meski aku nggak ada hubungan dengan orang lain, apa urusannya denganmu? Jangan-jangan. Su Sing Sing, kamu cemburu? Tolong, kok di mana-mana ada cowok? Maaf, Bendera merah di rumah nggak jatuh, bendera warna-warni berkibar di luar. Pak Xie, citra Anda tidak baik untuk perkembangan perusahaan. kerjakan tugasmu. Siapkan mobil, ikut aku ke Emgrand Mall untuk inspeksi. Ya, si brengsek suka naik 2 perahu. Biar aku atur dengan baik. Asisten Su, ini mobil yang kamu siapkan? Iya, udah telat. Pak Xie, saya dirugikan. Waktu janji dengan pelanggan hampir habis. Ayo naik. Oke. Hei, aku belum naik mobil. Hei, karena kamu di sini kenapa nggak lihat-lihat aja? Kebetulan kartu hitam yang dikasih Xie Huaijin belum kepakai, uang sampah nggak sia-sia. Hei, berhenti. Jangan belanja kalau nggak mampu. Toko kami ini merek mewah tinggi, bukan sembarang kucing atau anjing bisa datang seenaknya. Saya ini kucing dan anjing. Pelayanan untuk kucing dan anjing seperti apa? Tikus, pantas saja kamu rabun. Parah sekali. Loh, Permisi, Mbak ini, saya siap melayani. lihat dia seperti itu. Nggak lulus kuliah. Uang apa yang dia punya? Jangan buang waktu di sini. Apa salahnya mahasiswa? Kamu akan rugi besar kalau meremehkan mahasiswa. Kalau kamu mampu, aku akan makan kalkulator ini. Ini dia. Ini bukan?
Kartu hitam tertinggi yang hanya bisa dimiliki oleh SSVIP yang sudah menghabiskan lebih dari 100 juta di mal. Pak Xie, sedang apa? Perjalanan hijau. Kartu Black Gold Anda menghabiskan 9 juta rupiah di area LU Mall Enggrang. Ini kartu hitam Nyonya. Apakah Nyonya juga ada di sini? Sudah waktunya bertemu wanita yang belum pernah kulihat ini. Anda menghabiskan 3 juta rupiah di area parfum mewah tinggi. Pak Xie, Nyonya sepertinya agak boros. Setor 50 juta ke kartu saya. Anda masih menyetor uang? Kalau dia tidak berjanji menikah ke keluarga Xie, kakekku sudah lama tiada. Uang itu dianggap sebagai hutang budi. Pak Xie, sebagai balasan atas kebaikannya, Anda sudah cukup berbuat. Hanya kali ini dengan jaminan keuangan setelah cerai, dia tidak akan dibully di keluarga Su. Terus cari. Hahaha, Mbak Su, saya akan melayani Anda. Dia baru mulai kerja dan belum berpengalaman. Sekarang kamu tahu cara menyenangkanku? Hei, Aku masih suka penampilanmu yang memberontak tadi. saya tidak tahu diri. Diam. Anjing melihat orang rendah, pantas tidak dapat komisi. Kamu lihat aku nggak punya muka, harus merunduk. Mbak, ini bungkus semua perhiasan di toko ini, hitung sebagai komisimu. Nomor kartu 0806, Anda sudah menerima 50 juta rupiah. Apa Xie Huaijin sakit? Ngasih aku uang? Pak Xie, menurut catatan belanja, Nyonya seharusnya ada di toko ini. Kenapa dia di sini? Aku harus cari tempat sembunyi cepat. Selama dia belanja, aku pasti akan menemukannya. Aku tidak boleh sampai dia tahu bahwa aku pakai kartunya, dan tahu kalau aku istrinya. Habis. Tolong, ST. Apa kabar? Kebetulan sekali, Pak Xie. Di kursi belakang mobil listrik nggak ada orang. Apa kamu nggak merasa? Saya lagi buru-buru kerja paruh waktu setelah pulang kerja. Kalau terlambat, bos akan memecat saya. Lalu kamu nggak takut kalau Pak Xie memecatmu? Ini sudah jam pulang, Lin. Saya jelas datang mencari orang berdasarkan catatan konsumsi. Apa dia istri saya? Kamu punya rahasia dariku? Kalau rahasianya aku buru-buru kerja paruh waktu setelah pulang kerja, Pak Xie sudah tahu. Bukannya kamu bilang nggak punya motivasi? Kerja paruh waktu setelah pulang kerja? Rajin banget. Apa kamu merasa gajimu terlalu rendah? Su Sing Sing, gaji bulanan ditambah 20.000. Baik, Pak Xie. Bapak sangat dermawan, Pak Xie. Pak Xie, tidak ada orang lain. Nyonya sebaiknya pergi. Pasti ada kesempatan bertemu lagi, ayo. Tolong bantu Su Sing Sing mengundurkan diri dari bos Anda. Staf Xie saya nggak boleh mempermalukan saya di luar. Ayo. Ini untukmu, ini untukmu. Aku jadi kaya, hahaha. Air Anda sudah sampai. Mau bakar aku sampai mati? Ini cara grup Xie menerima tamu? Maaf, saya tuangkan segelas lagi. Tuang lagi? Ini akhirnya? Manajer Wu ini diserahkan ke Su Sing Sing untuk dilayani. Oke. Cari kesempatan pasang kamera. Dapatkan bukti Xie Huaijin selingkuh. Aku bisa bebas. Manajer Wu dari grup Cuhe datang ke perusahaan kita untuk membahas kerjasama. Kamu pergi menyambutnya. Kalau pesanan puluhan miliar rupiah ini berantakan, kamu tahu konsekuensinya. Wih, Pak Wu, Kamu wangi banget. Lepaskan aku. Ikut aku. Aku janji traktir kamu makan dan minum pedas. Kamu baru lulus, pasti belum pernah lihat uang, kan? Hahaha, siapa yang berani sekali? Hahaha, busu. kamu keluar dulu. Manajer Wu, saya di sini untuk menerima Bapak. Busu. Lihat tanganmu. Biasanya kamu harus merawatnya dengan baik. Kalau benar-benar nggak bisa,
Mending langsung dipotong saja. Busu, aku salah, Busu. Gatal di mana? Nggak bisa ngontrol 2 inci daging busukmu, kenapa nggak kamu potong dan kasih ke anjing? Busu, aku salah. Busu, maafkan aku. Busu, aku salah. Maaf, Busu. Pergi. Nanti aku jemput kamu. Su Singsing, sikapmu apa sih? Berani-beraninya perlakukan pelanggan besar kita seperti ini? Su Singsing. Apa? Mau pecat aku? Kerja bagus. Kak Huai, Mas Huaijin, dia menyabotase kerjasama antara grup Xie dan grup Chuhei. Itu proyek bernilai miliaran rupiah. Manajer Wu menggunakan jabatannya untuk melecehkan wanita grup Chuhei, masih berani mempertahankan orang seperti itu. Sepertinya saya perlu mengevaluasi ulang kualifikasi kerja sama grup Chuhei. Pak Xie Su Singsing sikapnya buruk menabrak pelanggan. Datang ke kantor. Oke. Kesempatan datang. Su Singsing, kamu merugikan aku lagi. Asisten Su. Ah, Pak Xie, Bapak benar-benar tidak menyalahkan saya karena kehilangan klien besar? Kamu melindungi martabat karyawan. Hal ini juga mencegah perusahaan mengalami kerugian yang lebih besar. Lagi ngapain berdiri di sini? Udaranya enak di sini. Aku harus menarik penguntit ini sekali lagi. Kamu wanita pemberani. Mulutku gemetar. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu lagi pura-pura susah sama aku. Ini klien besar perusahaan. Aku serahkan padamu untuk menghubunginya di masa depan. Ambil. Iya. Pulang. Kenapa kamu nggak cepat? Aku antar kamu pulang. Oh, ayo berangkat. Tinggal di mana? Taman Semi dan Gugur. Taman Semi dan Gugur? Hanya selebriti Xuancheng yang mampu tinggal di kawasan villa ini. Aduh, mulutku. Pak Xie, Bapak salah dengar itu Taman Chun Kiwang perumahan tua yang kumuh? Chun Kiwang? Itu pinggiran kota, kan? Terlalu jauh, aku antar kamu pulang. Tidak usah repot, Pak Xie. Lin Tezu, sewa apartemen dekat kantor luasnya tidak kurang dari 100 meter persegi. Saya mau besok. Oke, ini bukan contoh ayo, aku antar kamu. Muking, dalam 5 menit, cari aku tempat tinggal di perumahan Wang Chengshan. Tempat ini kelihatannya nggak aman. Aku antar kamu naik saja. Ah, nggak usah, Pak Xie, saya sudah lama tinggal di sini, sudah kenal. Jangan sungkan, ayo tunjukin jalan. Kok belum ada kabar? Kamu sibuk banget. Nggak, Gedung 5, 501. di depan aja. Iya, bukan, di depan. Su Singsing, kamu nyasar? Ini rumahmu? Masa sih? Ya iyalah, ini rumahku. Hei, lihat tuh anjing di pinggir jalan, aku kenal mereka. Hei, Kak Liu, lagi jalanin lele? Lele tambah gemuk ya, lele hamil? Namanya Lai Chai, itu anjing jantan. Gendut dan lucu banget. Kamu ngaku, kamu ngaku. Ah, Pomeranian kecil ini lucu banget. Mata gadis itu lebih parah dari mataku. Itu bukan Pomeranian, itu Teddy. Mereka mirip banget. Hampir aja ngaku. Su Singsing, jangan-jangan rumahmu nggak di sini? Masa sih? Rumahku. Rumahku di sini.
Pak Xie, sampai sini aja. Di lantai berapa? Lantai 5. Pak Xie, rumahku di sini. Mending kamu pulang duluan. Nggak enak, aku cewek. Kamu lagi butuh uang? Tinggal di tempat kayak gini, lingkungannya kayak rumah hantu. Rumahku ya gini. Kalau nggak suka, jangan kesini. Cuci tangan aja, selesai. Ini. Ini dia. Kamu ngapain? Ambilin kunci Inggris. Sini, aku betulin. Ah, aku ambil. Nggak lihat. Kayaknya kamu udah lihat, kan? Sial, kok aku malu sama si sampah? Bawain. Nggak nyampe. Oh. Pak Xie, kamu nggak apa-apa? Aku baik-baik aja. Kamu bakal basah kuyup kalau nggak bangun lagi. Aku punya banyak rumah atas namaku. Aku akan kasih kamu satu. Gimana dengan Lily Bai? Lingkungannya bagus. Tidak perlu. Pak Xie, kamu sudah cukup banyak membantu aku. Yang paling aku butuh sekarang adalah memperbaiki pipa air. Oke. Pipa-pipanya sudah tua, aku akan minta tukang datang lihat besok. Ah. Sudah beres. Hati-hati nanti kalau pakai. Terima kasih, Pak Xie. Kalau begitu, kamu harus cepat pulang. Tapi akhirnya aku berhasil usir orang besar ini. Kamu menolak saat aku mau kasih properti, aku paham itu egomu. Kalau begitu, aku kasih kamu lagi 40 juta per bulan, kamu pindah ke tempat yang lebih baik. Apa ini susah buat kamu? Aku asisten kecil, gaji 120 juta sebulan. Asistenku, digaji minimal 100 juta. Kalau dia menolak lagi, dia akan bikin drama lebay lagi. Jadi, janji ya, bisa dibilang, kamu juga wanitaku. Apa artinya uang ini? Siapa sih wanitamu? Terima kasih, Pak Xie. Oke, aku pergi dulu. Xie Huaijin, kamu sudah menikah. Gak punya batasan, memperlakukan semua wanita sama. Kasih aku. Mas Huaijin pulang kemarin dan kena flu. Dia nggak mau ketemu kamu hari ini. Nih, Paha. badannya lemah banget. Apa gunanya godaan badan basah? Kamu pilek? Mas Huaijin. Apa kabar? Mas Huaijin, ini obat tradisional Tiongkok yang aku buat sendiri buat kamu. Minum selagi panas. Makasih. Aduh, Mas Huaijin, kamu sakitin aku. Dasar bajingan. Dan seterusnya. Bukankah ini bukti terbaik perselingkuhan Xie Huaijin? Rekam sekarang. Dasar bajingan. Berani selingkuh sebelum cerai. Pulang dan bikin surat cerai.
Su Xingxing, mau berantem sama aku? Kamu masih terlalu muda. Kita siap berangkat? Kali ini aku enggak akan bermasalah. Ya, Ada apa denganku? Mas Huaijin, kamu kelelahan, perlu istirahat. Aku cuma capek, aku belum mati. Gu Liang Yue, sebaiknya kamu jaga tangan dan kakimu tetap bersih. Yang tidak bersih itu Su Xingxing. Dia apa? Asisten Su, dia dilaporkan karena pesta seks. Bangsat, aku akan telepon seseorang untuk buatkan surat cerai. cewek bau, kamu. Bawa pergi. Ya? Ya. Aku peringatkan kamu jangan sebar gosip. Mas Huaijin, aku tahu kamu nggak akan percaya aku. Nah, lihat ini. Mas Huaijin, mau kemana? Su Xingxing, aku tunggu kamu jadi wanita yang sudah tidak berharga lagi. Siapa yang akan melindungi kamu? Kalau begitu, pergi. Cewek ini badan mantap. Teman-teman, malam ini kita dapat hidangan enak. Hei, apa serunya bawa pisau? Jangan melawan. Kami janji bikin kamu enak. Kalau kamu datang lagi, aku akan bertaruh nyawa denganmu. Kamu buru-buru mau kemana sih? Gadis kecil ini sudah diracuni. Kita harus tahu cara menghargai wanita. Hahaha. Aku datang. Hahaha. Berani-beraninya kamu pura-pura pingsan? Ada kartu di dalam tas. Isinya 1 juta. Passwordnya 6 angka 6. 1 juta ini cukup untuk kalian bertahan lama, kan? 1 juta buat ngasih pengemis. Aku peringatkan kamu. Jangan main-main. 1 juta ini uang muka. Lagi pula, aku sekarang nggak punya tenaga untuk lari dari kalian. Di mana? Nggak ada. Di lapisan tengah tas itu. Aku bantu cari. Kamu mau mati? Berani melawan? Berhenti. Berikan padaku. Basu, apa kamu tidak apa-apa? Iya. Katakan, siapa dalang di belakangmu? Kamu siapa sebenarnya? Basu, serahkan padaku untuk menginterogasinya. Su Xingxing. Su, sebaiknya kamu beri aku penjelasan. Aku. Apa yang perlu dijelaskan? Lihat berantakannya tempat tidur ini. Aku yakin asisten Su pasti bersenang-senang. Pak Xie, aku diculik. Kalau tidak bertemu pakmu dari grup Chuhe, aku pasti sudah hancur hari ini. Grup Chuhe yang suka ikut campur. Apa mereka melakukan sesuatu padamu? Panas banget, nggak enak badan. Tangkap mereka. Cari tahu siapa dalangnya, dan bawa pergi. Ayo. Nona Gu. Silakan. Kamu sadar. Su Xingxing, kamu ini anjing? Huaijin, panas. Hei. Su Xingxing. Jangan bergerak. Kamu main api. Kamu galak banget. Huaijin, tolong aku. Dasar bajingan, tidur lagi dengannya. Kamu bilang siapa bajingan? Kak Huaijin, Kamu, Xie Huaijin, tidur lagi denganmu. Jijik, aku mau mandi 8 kali. Bicara jelas. Bilang apa? Kamu punya istri dan selingkuh.
tidur dengan orang lain. Sudah kubilang, aku tidak bersamanya. Gak ada perasaan, tapi ada bukti, kan? Kamu bilang itu selingkuh, ngerti? Aku akan beri penjelasan. Gak usah, kamu punya istri dan Gu Liang Yue. Berhenti ganggu orang lain. Gu Liang Yue, apa hubungannya dengan dia? Dasar bajingan. Masih ngelak sih? Su Sing Sing. Kamu selingkuh tak tahu malu. Kamu merayu suamiku? Pak Xie, saya dengar Anda meninggalkan istri Anda selama 3 tahun dan terlibat dengan asisten Anda. Apa penjelasan Anda? Mbak Su, istri Presiden Grup Xie ada di depan Anda. Ada yang ingin Anda sampaikan? Apa semua wartawan sekarang umur 3 tahun? Dia bilang dia istri Pak Xie. Apa kalian beneran percaya? Berani-beraninya asistenmu mencoba merebut suamiku dariku. Pak Xie, Anda sudah menikah diam-diam selama 3 tahun. Kenapa disembunyikan dari publik? Saya memang sudah menikah, tapi... Pak Xie, akui saja. Kamu punya tangan dan kaki, tapi tidak mau bekerja keras. Tapi kamu malah jadi selingkuhan, mau menghancurkan keluargaku. Apa kamu tidak takut karma? Suzy, apa kamu tidak takut aku akan membongkarmu? Kalau mau membongkar, pasti sudah dari dulu kamu lakukan. Kamu di samping Xie Huaijin, tapi tidak berani kasih tahu identitasmu. Pasti kamu sedang merencanakan konspirasi gelap. Kamu bermain api. Semakin tinggi risikonya, semakin besar hasilnya. Kakak yang baik, kamu pasti jadi selingkuhan hari ini. Xie Huaijin, sudah 3 tahun menikah, kamu tidak hanya menyangkal aku istrimu, dan membiarkan perempuan ini menindasku. Kamu sangat kejam. Pak Xie, apakah yang dikatakan ibu ini benar? Pak Xie, jawab dong. Saya dan istri saya tidak pernah bertemu. Kamu bilang kamu istriku? Apa bukti yang kamu punya? Tentu saja aku punya. Pak Xie, kok wajahnya kayak kenal? Aku memang memberikan kalung ini padanya. Apa dia benar-benar istriku? Udah diatur dari awal, semua dibuang waktu itu. Dia pakai itu buat identitas. Karena Nona Su dan Pak Xie sudah bertemu lagi, saya doakan kalian suami istri rukun. Lepaskan. Mau kabur gitu aja, selingkuhan? Terlalu murah dong buat kamu. Lepaskan dia. Mas, kenapa kamu bela selingkuhan ini? Dia hancurin hubungan kita. Tidak ada hubungan antara kita. Dulu juga nggak ada, nanti juga nggak akan ada. Mas? Perjanjian cerai akan saya kirimkan besok. Kamu mau cerai? Kok bisa? Istri Xie Huaijin muncul? Perempuan itu palsu. Apa? Sudah saya periksa. Saat Nyonya Xie pakai kartu hitam di mall, perempuan ini ada di Hawaii, waktunya nggak cocok. Baiklah. Kamu kasih aku informasi palsu ini. Iya. Sakit. Kutepuk. Kenapa kamu mau cerai dengan istrimu? Bukankah kamu bilang nggak baik berlarut-larut? Aku nggak cinta dia. Berarti kamu cukup meyakinkan. Aneh, kok aku agak berat hati. Satu lagi. Aku mau bertanggung jawab sama kamu. Pak Xie, Anda nggak suka saya, kan? Ya. Ya Tuhan, Xie Huaijin ternyata suka aku. Aku tadi mikir apa sih? Dia kan udah punya Gu Liang Yue. Omongan pria itu bohong lagi. Su Sing Sing, aku tahu kamu baik sama aku. Terima kasih, Pak. Kamu gitu sama semua cewek. Biar mereka senang. Nikmatin sensasi jadi pusat perhatian. Tapi cinta bukan berburu. Aku bukan mangsamu. Ada urusan, aku pergi dulu. Dia ngapain? Cari tahu di mana Suksi. Dia jangan ikut campur urusanku dengan Xie Huaijin. Ya, Aku mau langsung ke intinya. Ajak aku kerja sama lawan kakakmu, Su Sing Sing. Apa urusanku kalau kamu mau lawan dia? Jangan pura-pura. Susi, kamu itu palsu. Hanya aku yang bisa kasih apa yang kamu mau. Kak Huaijin paling benci dibohongi orang. Kalau kamu bohong, kamu tahu sendiri akibatnya, kan? Apa enaknya buat aku? Uang, bikin keluarga Sumu bangkit lagi.
Uang yang mengembalikan posisimu sebagai putri keluarga Su. Setuju. Kalau kamu mau, lakukan saja. Buat Su Xingxing kehilangan reputasi dan gak akan pernah bangkit lagi. Tentu, aku nggak akan pernah biarkan dia bangkit lagi. Su Xingxing, serahkan barang curianmu. Apa sih yang berharga di perusahaan ini sampai harus dicuri? Pura-pura bego ya, kamu tega merebut suami orang, apalagi yang gak berani kamu lakuin? Su Xingxing, cepat serahkan kalung itu sebelum polisi datang, atau kamu akan masuk penjara. Tentu, aku bahkan gak nyentuh apa-apa. Aku mau lihat kamu menjebak tanpa bukti. Siapa yang bakal masuk bui? Su Xingxing, aku tahu kamu gak rela jadi Nyonya Xie. Tapi jangan main-main sama masa depanmu. Berani nggak kamu biarin kami geledah tas? Aku nggak lakuin. Kenapa harus kalian geledah? Ada apa? Kalau nggak mau diperiksa, tandanya kamu bersalah. Su Xingxing, buktinya sudah jelas. Berani kamu membantah, bawa dia ke kantor polisi. Kalung ini kualitasnya rendah. Teksturnya murahan. Aku nggak mau, masa aku mencurinya? Baik. Sekarang semuanya sudah ketemu. Jangan mempersulit dia. Kalau bocor, ini jelek buat nama perusahaan. Nyonya, jangan takut. Dasar licik, harus diberi pelajaran. Mulutnya keras, kurang ajar. Su Xingxing mukul orang. Kalian ngapain? Wai Jin, dadaku sakit. Kenapa? Pak Xie, Su Xingxing ketahuan mencuri dan mukul orang. Perusahaan nggak bisa pertahankan orang macam itu. Pak Xie, Nyonya marah sampai dadanya sakit. Orang macam ini di perusahaan jadi bencana. Tolong pecat dia. Pecat dia, pecat dia. Pecat dia, pecat dia, pecat dia. Kalian mau pecat aku? Asisten Su baru saja bergabung dengan perusahaan belum lama ini. Tapi perilakunya sudah jelas terlihat oleh semua orang CCTV. Perusahaan bukan pajangan, aku akan menyuruh seseorang menyelidiki kalung itu. Jika ada yang membuat masalah di perusahaan di masa depan, mereka akan dipecat. Tapi, Wai Jin, dadaku sakit. Kamu antar dia ke rumah sakit Hei, ke sini sebentar. Pada dasarnya berasal dari akar yang sama. Kenapa terburu-buru saling menggoreng? Ikut aku ke undangan tender besok. Ini adalah penawaran terendah. Pastikan menjaganya dengan aman. Kamu tidak akan memecatku, tapi dalam kasus ini karyawan perusahaan akan tidak puas denganmu. Apakah kamu mencuri kalung itu? Tentu saja tidak. Karena tidak. Kenapa aku harus percaya pada kata-kata badut loncat itu? Kalung itu diambil untuk uji sidik jari. Mereka yang telah menyakitimu, aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Mereka yang telah menyakitimu, tak satupun akan kulepaskan. Pak Xie, seperti yang ku bilang, kau punya Gu Liang Yue dan istrinya, jangan macam-macam denganku. Meski Gu Liang Yue dan aku tumbuh bersama sejak kecil, tapi aku tak punya perasaan padanya. Mengenai istri statusku, saat ku tanda tangani surat cerai, aku pasti akan memberimu penjelasan. Oke, aku ada urusan, duluan. Beat dasar. Sudah, Xie Huaijin benar-benar suka sama aku. Padahal omongannya biasa banget. Kenapa jantungku berdebar kencang? Selanjutnya, saya akan mengumumkan grup yang memenangkan tender. Perusahaan yang memenangkan tender kali ini adalah grup Chansing. Selamat. Semua orang meninjau proyek kami secara terbuka dan transparan.
Keunggulan proyek ini jelas terlihat oleh semua. Apa dasarnya Chan Xing memenangkan tender? Pak Xie, slip rebate ini, lihat sendiri. Daftar rebate ini ditambahkan ke penawaran pasokan. Aku tidak tahu. Para hadirin, saya laporkan ada kebocoran harga dasar di dalam grup CIE. Saya meminta tender atas nama istri Direktur Utama. Bagaimana ini? Keterlaluan sekali. Siapa ini? Ini keterlaluan. Kok bisa begitu temperamental? Saya curiga asisten Su tidak hanya merayu suami saya untuk menjadi selingkuhan, dia juga agen bawah tanah yang dikirim oleh Chan Xing. Dia mata-mata perusahaan. Wanita ini berani banget, tahu diri jadi selingkuhan, gak tahu malu. Dia menjadi asisten Pak Xie begitu lulus, sepertinya dia melayani dengan baik. Sudah lama ku dengar cara Chan Xing itu kotor, hari ini kulihat dengan mataku sendiri, membuka mata. Asisten Su, kamu tidak hanya memanfaatkan hubunganku dengan suamiku, juga membocorkan rahasia perusahaan, harus bekerja sama dengan penyelidikan. Yang bersih tak takut bayangan. Aku tidak pernah membocorkan harga dasar. Benar bukan kamu? Tidak, pasti bukan. Oke, ku percaya kamu. Akan kuselidiki masalah ini. Jika dia, tak akan kubiarkan lolos. Bu Su, kami menyusup ke sistem keamanan SIS. Seseorang memanipulasi tender tadi malam untuk menjebak Anda. Kenapa kamu nggak tunggu sampai aku di dalam sel baru lapor? Permisi. Segera selidiki semua pengawasan dari grup CIE tadi malam. Baik. Aku tahu tatapan ini berubah jadi abu. Kamu lagi ngapain? Intinya, apa yang kamu bocorkan? Kamu punya bukti? Cari kambing hitam, sampai ke aku. Stop. Kalau nggak salah, cincin ini punya kamu? Kakakku yang baik. Ada ribuan orang pakai cincin di gedung ini. Kenapa kamu nuduh aku? Cincin itu bukan bukti kuat. Kalau tas yang kamu bawa hari itu, omong kosong. Aku sama sekali nggak bawa ransel hari itu. Betul, kamu sama sekali nggak bawa ransel hari itu. Su Xing Xing, kamu nipu aku. Aku nggak cuma nipu kamu, aku juga mau mukul kamu lagi. Su Xing Xing, aku adalah istri Presiden Grup CIE, kamu berani mukul aku? Suzy, sudah waktunya kamu, istri presiden yang caper, berakhir. Istri Pak Xie hanya satu-satunya. Itu aku. Nyonya Xie, sambut aku dengan tepuk tangan. Puas? Mas Huaijin, dia mempermainkan perasaanmu, dia juga bekerja sama dengan orang lain untuk menjatuhkan perusahaan Xie. Pengkhianat seperti dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Betul, Pak Xie, saya pura-pura jadi istri presiden karena Nona Gu khawatir kamu bisa tertipu oleh orang yang berniat jahat, jadi saya ambil risiko, membantu kamu lihat wajah asli wanita ini. Katakan kenapa? Aku memang istri sahmu. Aku tidak memberitahumu karena... Apalagi sih? Cuma menurutku Mas Huaijin gampang diatur. Anggap dia badut. Pakai uangnya bikin dia tergila-gila sama kamu. Su Xing Xing, di matamu, aku cuma mainan, kan? Lihat, aku senang karena kamu dan marah karena kamu. Mereka mengelilingimu seperti badut, kamu senang. Aku tidak. Aku ingin cerai denganmu. Kalimat ini sudah lama ingin diucapkan. Kenapa kamu malah diam sekarang? Aku sudah bayangkan pengkhianatan semua orang. Tapi tidak pernah kusangka itu kamu. Xie Huaijin, hanya karena aku sembunyikan identitasku kamu percaya aku yang bocorkan batas bawah ke Chan Xing. Tuh kan. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Surat cerai akan diantar besok. Xie Huaijin, kau tahu kenapa aku mendekatimu? Oke. Sekarang aku bilang, aku hanya ingin cerai denganmu. Sekarang tujuanku tercapai. Kita tidak akan bertemu lagi. Mu Qing, cepat datang selamatkan aku. Mu Qing,
kamu balapan lagi? Pak Su, kali ini aku bawa mobil lebih lambat dari kura-kura. Pasti ada yang pura-pura tabrakan. Kok kamu nggak turun dan lihat? Iya. Pak, kamu nggak apa-apa? Tolong, Ke rumah sakit. Kamu sadar? Dokter bilang cuma luka ringan. Istirahat aja beberapa hari. Biaya rumah sakit udah saya bayar. Nanti saya juga kasih kompensasi. nggak usah kompensasi. Lagi pula, aku sendiri yang buru-buru keluar. Kami juga bertanggung jawab, jangan terlalu terbebani. Kalau gitu, aku ada urusan lain. Aku duluan ya. Oke. Kak Huaijin, kamu harus berhenti minum. Perempuan jalang itu nggak sebanding untuk Su Xingxing. Kamu pulang sekarang. Mbak, apa kita bisa ketemu lagi nanti? Aku. Su Xingxing. Istriku ternyata sangat mempesona. Cepat sekali kamu cari pelarian. Su Xingxing, kamu bener-bener nggak pilih-pilih makanan ya? Bisa makan apa aja? Bukan urusanmu. Kak Huaijin, coba lihat dia. Demi kakek, aku menasihatimu. Sebaiknya kamu jangan macam-macam sama orang ini. Cari rumah, cari orang yang bisa kamu tipu. Tuan ini, jaga mulutmu. Aku dan adikku nggak bersalah. Pak Xie, dengan kapasitas apa kamu menasihatiku sekarang? Apa itu tuduhan atau cari-cari salah? Atau kenangan lama yang tak terlupakan? Ini cinta lamaku. Seolah-olah hatiku sudah kubuang ke anjing. Kalau begitu, selamat. Aku pergi. Nanti kuhubungi kalau ada apa-apa. Oke. Kak Huaijin. Jangan sentuh aku. Kak Huaijin, tunggu aku. Kamu tertarik buat deal sama aku? Menarik. Aku akan bantu kamu ngejar Su Xingxing. Kamu gabung sama aku. Nanti kalau selesai, aku kasih kamu 1 juta rupiah. Pantasan Gu Liang Yue, sungguh murah hati. 1 juta rupiah itu uang besar buat kamu sekarang. Aku nggak mau uang. Kamu mau apa? Data riset dan pengembangan grup Xie. Juga laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan dan data riset dan pengembangan. Kamu mau untuk apa? Apa sih bagusnya Xie Huaijin? Kamu nggak mau cari batu loncatan lain? Maaf, nggak ada komentar. Kak Huaijin. Jangan sentuh aku. Sepakat? Yi Huai sekarang sudah pulang dari studinya. Biarkan dia bantu Huaijin. Kakak beradik juga bisa saling menjaga. Yi Huai berbeda dengan kakaknya. Dia sebaiknya jadi anak muda kaya yang santai. Situasi perusahaan rumit. Menurutku, Huaijin lebih cocok. Selama bertahun-tahun, kamu selalu berat sebelah pada Xie Huaijin. Kamu nggak bisa lupa sama jalang itu. Bu, jangan khawatir. Aku akan buktikan ke ayah, yang berkuasa di keluarga Xie cuma aku. Kenapa di matanya, kamu nggak pernah bisa menandingi Xie Huaijin? Cuma gara-gara dia takut omongan orang. Kamu anak haram yang nggak akan pernah diakui. Bu, kamu lupa aku ikut nama ibu. Persetujuan si tua itu nggak penting. Saat aku jadi pemegang kendali,
seluruh grup Xie akan ganti nama keluarga jadi Jiang. Anak baik, Ibu akan selalu dukung kamu. Pesaing terbesar Xie adalah grup Chuhe. Ini CEO grup Chuhe. Asalkan aku bisa mendapatkan dia, bikin Xie Huaijin lenyap dari Xuancheng itu gampang banget. Gimana persiapannya? Tender Westside besok grup Chuhe akan hadir tepat waktu. Mantap. Xie Huaijin, posisimu dan wanitamu. Aku akan merebutnya. Pak Xie. Terima kasih. Terima kasih. Saya dengar Bapak dan istri Bapak sedang dalam proses perceraian. Benarkah? Maaf, tidak ada komentar. Ayo, biar saya. Lihat sini. Su Xingxing. Ada apa? Kamu ngapain di sini? Aku. Tentu saja aku di sini untuk menemaninya. Pak Xie, Nona Su adalah pacar saya untuk tender undangan. Ada masalah? Pohon poplar menarik lebah dan kupu-kupu tidak tahu malu. Kamu Pak Xie, jaga omongan. Apa pedulimu dengan apa yang aku lakukan? Permisi, permisi. Kamu menumpahkan semua anggurku, cuma minta maaf. Aku akan lap bersih untukmu. Kamu jilat bersih. Jiang Yihuai, kamu ngapain? Bu, saya akan ganti pakaian Anda sesuai harga asli. Kamu aja, bayar pakai apa? Pelayan yang kerja di sini, mau bayar pakai kemeja Rp60.000 di badanmu? Atau sepatu Rp100.000 di kakimu? Lihat ke sana. Kamu ganteng-ganteng, kenapa tidak temani aku malam ini? Ayo kita singkirkan. Aku di sini. Coba pindahkan dia. Kamu cari ribut? Pergi. Jangan bikin aku ngomong lagi. Kamu ini tikus dari batu mana yang baru keluar? Kamu tahu siapa aku? Aku Muking dari Chuhe Group. Maaf, Pakmu, aku nggak kenal Tarzan. Anggap aja aku kentut. Pergi. Kak, aku bikin kamu repot lagi. Gak apa-apa, pergi ganti baju. Kamu nanti masuk angin. Makasih. Beberapa orang kelihatannya tidak berbahaya. Ada orang yang dijual dan masih menghitung uang untuk orang lain. Jangan ikut campur. Jiang Yihuai. Apa maksudmu sebenarnya? Xie Huaijin, kamu selalu menganggap aku tidak ada. Apa yang aku lakuin sepertinya nggak ada hubungan sama kamu? Jangan sentuh Su Xingxing. Dia sekarang bukan punyamu. Dia punyaku. Dia pelin-pelan. Dia suka cari perhatian. Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Jauh-jauh darinya sejauh mungkin. Kukira Pak Xie bertindak jujur. Aku tidak menyangka kamu akan membicarakan keburukan wanita lain dengan dua muka di belakang punggung. Gak. Bukan itu maksudku tadi. Xie Huaijin, dulu aku buta dan tuli. Terkecoh oleh kata-kata manismu. Tolong lepaskan aku mulai sekarang. Lepaskan orang-orang di sekitarku. Langkah pertama berjalan lancar, perpecahan antara Su Xingxing dan Xie Huaijin semakin lebar, langkah selanjutnya adalah memenangkan hati Xie Huaijin. Mbak Gu, pantesan kamu menghindariku. Ternyata ada partner baru yang merencanakan konspirasi lebih besar. Mbak Su, kesepakatan kita sudah selesai. Selesai? Ini jelas baru permulaan kebijaksanaan dua orang selalu terbatas. Kenapa tidak ajak aku? Aku lebih kuat lagi. Wanita bodoh, kamu cuma bikin masalah. Demi cinta yang dulu, aku cuma butuh 30 juta rupiah. Mbak Su, cari kerjaan lain saja. Ya, urusannya besar, kita akan mati bersama. Aku akan bilang ke Pak Xie sekarang. Deal. Masih adik ini yang tahu barang bagus. Semoga kerja sama kita menyenangkan.
Sampah level apa yang berani mengancamku? Susi ini tidak boleh tinggal. Begitu. Hanya ada 3 pesaing tersisa di West Side. Kita harus bersiap untuk pertempuran yang sengit. Ya, Pak Su. Kecuali grup Chansing, hanya grup Xie yang sebanding kekuatannya dengan kita. Kamu dengar? Su Xingxing yang pergi sepertinya mengalami kecelakaan mobil. Selingkuhan tak tahu malu ini sudah dilaporkan kemana-mana, kan? Su Xingxing, kamu nggak boleh baik-baik. Su Xingxing di bangsal mana? Dia di kamar 302. Su Xingxing. Xie Huaijin, kenapa kamu di sini? Kakak, Xie Huaijin, kamu nggak tahu malu. Bilang, kenapa kamu sama Jiang Yihuai? Xie Huaijin, kamu nggak tahu malu. Bilang padaku kenapa kamu bersama Jiang Yihuai. awas ah. Jiang Yihuai. Apa pedulimu dengan siapa aku bersama? Iya, kamu masih istriku. Xie Huaijin, karena kamu tidak menghargainya, kenapa kamu terus mengganggunya? Apa urusanmu dengan urusan suami istri kami? Iya. Kakak, sejak pertama kali bertemu, aku jatuh cinta padamu, sisa hidup, aku ingin di sisimu, bisakah kau memberiku kesempatan? Cintaku dulu, hanya ini satu. Oke, tunggu sampai aku cerai. Aku akan memberimu kesempatan ini. Xie Huaijin, apa hatimu juga sakit? Dia bikin ekspresi ini. Apa dia masih suka padaku? Kakak, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Jiang Yihuai, masa depan dari mulutmu itu adalah perangkap pemangsa manusia. Bu Su, seorang peretas menerobos sistem keamanan grup kita, mendapatkan rencana aksimu untuk besok. Siapa itu? Nona Susi. Adikku yang bodoh gelisah lagi. Lihat triknya. Sudah waktunya menjebaknya. Ya. Kenapa dia ada di tempat yang harus kutuju? Bu Su, sopir yang terlibat sedang diinterogasi di kantor polisi. Dia bilang bahwa keberadaanmu hanya diberikan kepada Suksi seorang. Sepertinya memang tidak mudah bagi Jiang Yihuai untuk muncul di sini. Sopir itu mengaku kepada Nona Suksi. Keduanya saat ini di kantor polisi. Dasar, kamu kesini mau lihat leluconku. Susi, meskipun sejak kecil kamu pemarah, tapi kamu nggak punya nyali bunuh dan bakar. Siapa dalang di belakangmu? Apakah Gu Liang Yue? Sejak kecil, aku paling benci caramu meremehkanku. Kenapa sampah itu nggak menabrakmu sampai mati? Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Sebutkan dalang di belakangmu. Cuma aku dari awal sampai akhir, nggak ada orang lain. Kamu pikir mereka bakal lindungin kamu kalau kamu lindungin mereka gini? Aku lagi susah. Kamu cuma akan berakhir lebih buruk dari aku. Kamu sudah menindasku sejak aku kecil. Aku ingin jadi nomor 1 dalam segala hal. Ayo, kita lihat siapa yang lebih dulu masuk neraka di depan Yama. Hahaha.
Obsesif. Kata baik susah diterima. Anjing gila. Su Xingxing, kamu pantas mati. Gu Liangyue, aku lakukan semua sesuai katamu. Kalau kamu berani bohong padaku, aku nggak akan lepaskan kamu meski jadi hantu. Ambil saham SUS Group sekarang. Investasi 10 juta. Setelah limit harian, akan dilempar kembali. Strike, 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 strike. Bagus banget. Oke. Memang pantas dijuluki Ratu Biliar. 9, bol. Strike, 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 strike. Bagus banget. Bagus banget. Strike. Pukulan yang bagus. Gu Liangyue lagi senang hari ini? Buang yang mengganggu. Mood jadi bagus banget. Gu Liangyue. Kok bisa kamu mukul orang? Keterlaluan banget. Su Xingxing. Gu Liangyue. Yang kamu maksud batu di mulutmu itu aku atau Susi? Kenapa sih kamu datang dan mukul orang? Gu Liangyue, kamu tahu kan apa yang sudah kamu lakukan? Su Xingxing, kamu pembohong. Apa hakmu menuding-nuding aku di sini? Keren, gol yang bagus tuh. Tembakannya bagus. Kekuatan itu modal saya. Kamu masih perlu belajar lebih banyak soal membunuh dengan pisau. Su Xingxing, berhenti menyindir-nyindir nggak jelas di sini. Kak Huaijin sudah melihat jelas sifat aslimu. Meskipun kamu pakai trik kotor sebanyak apapun, dia akan makin benci sama kamu. Kenapa kamu punya wajah manusia tapi ngomong kayak anjing? Coba lihat situasi keluarga Su yang menyedihkan sekarang. Susi masih di penjara. Dia akan menyalahkanmu saat keluar nanti. Konflikmu dengan Susi itu nggak ada hubungannya sama aku. Gu Liangyue akan lebih pintar saat bermain game ke depannya. Kalau enggak, kamu bakal berakhir seperti ini. Perbuatan Su Xingxing hari ini, Kak Huaijin nggak akan melepaskanmu. Kamu bisa datang. Su Xingxing, aku mau kamu mati. Jiang Yihuai. Ketemu di tempat biasa kita. Jiang Yihuai, kenapa dia jadi begini? Su Xingxing, kalau kamu mau Jiang Yihuai selamat, bawa 5 juta rupiah tunai ke gedung Guangmao. Jiang Yihuai diculik. Kamu cari orang tuanya. Kenapa kamu cari aku? Jangan ngomong sembarangan. Kamu kan pacarnya. Kamu terlambat. Aku akan merobek tiketnya. Cuma 5 juta? Jiang Yihuai, sepertinya kamu nggak cuma mau uang. Aku nggak nyangka Gu Liangyue menyuap kamu. Berapa dia bayar? Aku bayar 2 kali lipat. Bagaimana kalau kamu gabung ke aku? Tuan muda kedua, Nona Gu adalah penyelamatku. Kamu nggak bisa dibandingkan dengannya. Menurutku dia bukan cuma penyelamat, tapi juga kekasihmu. Kamu tidak sopan lagi pada Nona Gu. Awas, aku akan menghajarmu. 5 juta, aku beri. Lepaskan aku. Pak Xie, Bagaimana dengan Lin Tezu? Lin menerima telepon sore tadi dan pergi. Kunci ponsel Su Xingxing dalam 3 menit. Aku ingin menentukan lokasinya. 5 juta, ku bawa. Lepas aku. Su Xingxing, tinggalkan aku. Aku punya uangnya. Lepas aku. Kau bisa lepaskan. Tapi kau harus janji satu syarat.
Biarkan kami bersenang-senang. Aku akan lepaskan pacar kecilmu yang putih. Gu Liang Yue, berani kau bohongi aku? Aku tidak akan lepaskan seluruh keluargamu jika kalian berdua berani menyentuhnya. Aku di depanmu sekarang kuperkosa dia. Kau bisa apa padaku? Kau tak lama lagi mati. Su Xingxing, lari. Lari. Ayo. Lepas aku. Tanpa Xie Huaijin, kami juga nggak bisa nikmatin cewek secantik kamu. Xie Huaijin. Iya, Pak Xie bilang kau lahir jadi wanitanya. Mati juga jadi wanitanya. Kalau kau jadi hantu, cari dia. Xie Huaijin, kau bajingan keji tak tahu malu. Lepas aku. Kalian berdua lepaskan dia. Apa yang mau kalian lakukan padaku? Lepas aku. Kamu nggak apa-apa? Xie Huaijin, aku salah menilaimu. Kau begitu tak tahu malu demi kepentinganmu sendiri. Apa maksudmu? Kau pikir aku di balik ini? Bukan? Su Xingxing. Begitukah kau melihatku? Pak Xie tegas, jangan biarkan sesuatu di luar kendalimu, hancurkan yang tak bisa kau dapat. Pak Xie, tanda tangani. Su Xingxing. Jangan nyesel. Su Xingxing, aku tahu ini belum saatnya. Tapi aku terlalu takut kehilanganmu. Kamu akan menikah denganku. Aku akan melindungimu dengan nyawaku. Kak Huaijin, Su Xingxing mau menikah. Kenapa kamu masih kangen sama dia? Keluar. Kak Huaijin, 2 hari lalu, Paman Xie minta ayahku ngomongin pernikahan kita. Bentar lagi aku jadi istrimu. Istri, Su Xingxing. Xie Huaijin, kamu mau kemana? Aku nggak melakukan penculikan. Aku punya bukti. Aku akan menikah. Kamu suka dia? Xie Huaijin, nanti aku jelasin pelan-pelan pas udah dapet pelaku aslinya. Iya, aku suka dia. Jangan pergi, aku salah, aku nyesel. Xie Huaijin, kamu yang duluan gak mau aku. Aku nggak setuju, Su Xingxing, aku nggak ngizinin. Lepasin aku. Xie Huaijin, kamu suka banget sama aku? Aku suka banget. Aku juga. Beneran?
Su Xingxing. Semalam itu cuma mimpi? Pak Xie, Ibu sudah sampai di kantor. Beliau buru-buru ingin bertemu Bapak. Oke, aku segera ke sana. Xie Huaijin, gimana? Dia ninggalin aku sendiri di kantor dan cuek. Ini sikap ke orang tua, ini. Kamu cuma sambungan dari ayahku. Berhak apa kamu ngomelin anak buahku? Pak Xie. Xie Huaijin. Lihat hutang-hutangmu itu. Tapi sebentar lagi penguasa keluarga Xie bakal ganti. Anakku yang jadi presiden Xie. Xie Huaijin, grup kehilangan ratusan juta di bawah manajemenmu. Ayahmu kesal banget sama kamu. Sekarang terbaring di tempat tidur. Lintesuke kamu yang selalu ngurus buku cabang, kan? Gimana caranya sih? Pak Xie, ada beberapa eksekutif yang korupsi dan minta suap. Ini harus diperiksa tuntas sama kantor pusat. Keluar semua, aku akan minta keuangan audit ulang pembukuan perusahaan, akan aku serahkan dalam seminggu. Aku lihat aja nanti. Presiden Su, Gu Liangyu akan menikah. Sama siapa? Su Xingxing. Gu Liangyue, kamu sakit? Baru ketemu aja langsung mukul? Su Xingxing, kamu kan mau nikah sama orang lain? Kenapa kamu masih ganggu Kak Huaijin? Aku koreksi kamu. Dia yang gangguin aku. Dasar sundal penggoda laki-laki. Nggak apa-apa. Pokoknya, lo nggak bakal pernah bisa deketin dia lagi. Maksudmu? Kamu belum tahu? Kak Huaijin dan aku mau segera nikah. Dia setuju? Tentu aja, Kak Huaijin senang. Kalau dia senang, dia nggak akan mabuk. Kau, Gu Liangyue. Aku bilang, ya. Xie Huaijin nggak akan menikahimu. Dia milikku. Apa? Batalin tunangan? Pak Xie jelas setuju. Ada masalah di keluarga Xie. Pak Xie sakit parah. Gimana kabar ayah? Terima kasih, kami sudah berusaha, turut berduka. Pak Xie, kamu nggak apa-apa, Pak Xie? Xie Dong sudah menyiapkan wasiat, pimpinan perusahaan sepenuhnya diserahkan ke Ibu Jiang. Ayahku masih sehat walafiat beberapa hari lalu. Dia bahkan udah bikin wasiat sekarang. Harusnya kamu kasih penjelasan dong. Kamu curiga sama aku? Huaijin, kamu nggak suka lihat aku dan anakku. Tapi, aku kan istri ayahmu. Kamu pikir aku ini apa? Hatimu kejam banget. Xie Huaijin, orang tuaku sudah bertahun-tahun jadi pasangan yang harmonis. Jangan memutarbalikkan fakta dan menjelekkan ibuku. Bu, tenang aja. Aku pasti bakal cari tahu kebenarannya. Ayahku nggak akan mati percuma. Harus ada yang bayar dengan darah. Dulu aku benci dia. Aku benci dia karena nggak memperlakukan ibuku dengan baik. Aku benci dia karena menikahi orang lain tak lama setelah ibunya meninggal. Waktu dia masih hidup. Kami tidak bersama lebih dari 3 bulan. Yang sudah meninggal sudah pergi, lihatlah ke depan. Jenazah ayahku ditemukan telah diracuni secara kronis. Kamu beneran sih mau nikah sama Jiang Yihuai besok? Iya. Ya sudah. Su Xingxing, aku nggak akan kasih kamu ke siapapun, kamu cuma punyaku. Kakek. Nah, lama nggak ketemu. Kakek, turut berduka. Huaijin, anak ini berbeda dari ayahnya. Dia serius sama kamu. Kakek, besok aku nikah sama Jiang Yihuai. Aku pikir Huaijin akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Aku suka sama kamu dari dulu, nak. Aku harap kamu dan Huaijin menikah, nggak kusangka. Oh, sudah. Huaijin tidak akan membiarkan Jiang Huiyue dan anaknya pergi.
lakukan sendiri. Aku tahu, karena aku juga nggak bakal ngasih mereka pergi. Lama nggak ketemu. Kita akan menyaksikan bersama Mbak Su Xingxing dan Mas Jiang Yihuai. Kenapa orang tua itu nggak datang? Entah orang tua ini datang atau enggak, perusahaan tetap milik kita. Sekarang kita persilakan Mbak Su Xingxing ke panggung. Selamat ya. Wah, pengantinnya cantik banget. Ku dengar pengantinnya dulunya istri Xie Huaijin. Kedua kakak beradik ini punya selera yang luar biasa. Mas Jiang dulunya menikahi mantan kakak iparnya. Seru banget. Kelihatan betapa hebatnya wanita ini. Kedua kakak beradik itu sangat mencintainya. Tertawa aja, nanti kamu bakal lebih parah dari menangis. Su Xingxing, kamu cantik banget. Mas Jiang Yihuai, apakah Anda bersedia menikahi Mbak Su Xingxing sebagai istri Anda? Ya, saya mau. Mbak Su Xingxing, apakah Anda bersedia menikahi Mas Jiang Yihuai sebagai suami Anda? Tentu saja aku. Dia nggak mau. Dia nggak bakal nikah sama kamu. Xie Huaijin, orang yang mau dinikahi Su Qingqing adalah aku. Aku nggak mau. Su Xingxing, kamu sebaiknya pikir dulu apa yang kamu bicarakan. Demi untung, kamu bisa lakuin apa aja, bersekongkol melawan aku dan kakakku, mengandalkan orang tua kandungmu. Menurutmu, apa aku akan menikahi binatang sepertimu? Masa sih? Susah dibilang. Jangan dengar omong kosongnya. Kamu bicara omong kosong, apa yang perlu kamu perhitungkan? Kamu berani bilang kamu nggak tahu aku ini pemimpin grup Chu River? Ada hal seperti itu? Apa dia presiden Su dari grup Chuhe? Presiden grup Chuhe nggak pernah tampil di publik. Itu dia. Su Xingxing, kamu merencanakan menjebak anakku. Ternyata untuk membantu Xie Huaijin membuka jalan, menjelek-jelekan anakku, untuk membagi semua saham Xie. Su Xingxing. Xie Huaijin menghormatimu sebagai orang yang lebih tua. Dia gak berani mukul kamu, aku yang akan. Ini bukti bahwa Jiang Hunyu membunuh Tuan Xie. Karena kamu nggak pernah nganggap Ye Huai, kalau begitu, pergilah ke neraka. Kok bisa ada video? Aku jelas udah pasang CCTV, itu asli. Jiang Huiyue, apa masih ada yang mau kamu katakan? Itu nggak benar. Ini video palsu buatanmu. Kamu sengaja menjebakku. Hei, cara licik. Lao Xie menemukan belasan racun di tubuhnya, dan menemukan catatan transaksi terkait di pasar gelap. Su Xingxing, kamu bisa memalsukan bukti untuk mengatakan bahwa orang lain yang melakukannya. Lalu aku tanya kamu, kalau aku juga punya laporan tes narkoba dan catatan transaksi yang mengatakan kamu yang melakukannya, kamu punya 8 mulut pun gak akan bisa menjelaskan. Gu Liangyue, kamu menyewa pembunuh untuk membunuh? Apa hakmu berteriak di sini? Berani amat kamu teriak di sini? Mbak Gu, tolong tunjukkan bukti untuk menuntutnya atas fitnah. Su Xingxing, setelah kamu menggigit bibiku, sekarang kamu datang lagi untuk menjebakku. Semua orang tahu siapa aku. Jangan gunakan trik kotormu. Mulai deh. Gu Liangyue yang ingin menjebak, kecelakaan mobil yang diatur Su Xingxing, lalu aku yang disalahkan. Xie Huaijin memang punya cara. Dalam waktu singkat, Susi sudah mengaku. Aku nggak melakukannya. Benarkah kamu menyewa pembunuh dalam video Gu Liangyue? Aku nggak melakukannya. Video itu palsu. Jangan tertipu oleh mereka. Bukti video diberikan oleh polisi. Wartawan bisa mengonfirmasi. Gu Liangyue, Jiang Huiyue, kalian ditahan. Ayo, pergi. Aku nggak akan melepaskanmu. Jiang Yihuai kabur. Semua pos pemeriksaan utama sudah diblokade. Dia nggak bisa kabur. Cukup untuk hari ini. Semua bubar. Pak Su, Anda telah menyusun permainan catur yang begitu besar. Mempermainkan semua orang di telapak tanganmu. Aku nggak nyangka kamu ternyata rubah kecil. Pak Xie mau putus sekarang? Aku minta ganti rugi. Bukan, ada sesuatu dengan Pak Tua. Kakek. Su Xingxing kakek paling khawatir sama kalian berdua. Kakek jangan khawatir. Aku pasti cariin dokter terbaik di Xuancheng buat kamu. Jiang Huiyue dan Gu Liangyue sudah ditangkap. Siapa yang melakukan ini? Yang paling aku nantikan adalah kalian berdua bisa hidup bahagia sampai bercerai. Kakek yang minta maaf sama kalian. Kakek, aku sedang berusaha mencari kebenaran dan menjaga Huaijin tetap tidak bersalah. Kami tidak bercerai. Beneran? Iya, kakek. Tidak bercerai.
kalian berdua buruan tinggal serumah. Aku ingin melihat cicitku sebelum aku mati. Kakek, ada apa? Cepat, temui dokter dan minta hasil pemeriksaan. Oke. Mataku kering. Kakek, Huaijin sangat khawatir dengan kesehatanmu. Jangan pura-pura sakit hanya untuk menahan cucumu. Ayo, kita pulang. Hah? Ke rumah Xie. Kakek sih, nggak peduli betapa khawatirnya kita. Dia juga demi kebaikan kita kok. Papa kok baru pulang? Kamu udah punya anak perempuan? Adik, apa benar dia papamu? Tentu dong, aku anak papa. Kamu siapa? Aku istri papamu. Gak mau aku punya tante jelek jadi istri papa. Dasar bocah nakal. Kamu panggil siapa tante jelek? Papa usir wanita jelek ini. Aku nggak suka dia. Xiao Hua, nanti harus baik ya. Dia itu ibumu. Kamu kan selalu ingin punya ibu? Aku nggak mau dia jadi ibuku. Hei, Beri aku penjelasan. Xiao Hua itu anakku. Dia juga anakmu. Ini nggak akan dijelasin? Kamu punya anak di luar nikah sama perempuan lain? Aku jadi ibu instan? Hei Xiao Hua. Jangan ganggu papaku. Xiao Hua, balik ke kamar. Dengarkan aku, Xiao Hua, dia sudah menerima hidupnya. Xie Huaijin, kita nggak usah bersama lagi. Hei, Ayah jahat marah-marah sama aku gara-gara perempuan jelek. Kalau ayah kandungku masih ada, dia pasti nggak bakal marahin aku. gimana urusannya? Pak Xie, masih belum ada kabar dari orang tua Xiao Hua. Ya udah nggak usah cari. Xiao Hua bakal jadi anak kandungku nantinya. Iya. Aku mau cari orang tua kandungku. Dadah, makasih Pak. Mbak Gu, Kamu lagi ngapain di sini? kamu nggak apa-apa? Keluarga Gu udah ninggalin aku. Ini semua gara-gara si Jalang Su Sing Sing. Jangan khawatir. Aku bakal sewa pengacara terbaik buat bela kamu. Udah? Kamu sanggup nggak bayar biaya pengacara? Yue. Aku nggak bakal lepaskan siapapun yang nyakitin kamu. Ada apa? Pak Jiang, saya bisa bantu Anda rebut kembali grup Xie. Tapi, Anda harus bantu saya singkirkan Su Sing Sing. Semua trik bodohmu cuma bikin aku masuk masalah. Tadinya nggak mungkin. Tapi sekarang Pak Xie sudah menemukannya. Nona kecil itu yang menemukannya. Kamu di mana? Di rumah istrimu? Dasar anak kecil. Aku udah baik bawa kamu pulang. Kamu kayak anak anjing gila. Itu nggak boleh digerakin. Itu porselen biru putih seharga 50 juta. Parkir. Xiao Hua, kenapa kamu di sini? Ayo, ikut aku pulang dulu. Ah, ini nggak bisa dipindah. Perempuan jahat, siapa peduli sama kebaikan busukmu? Lepasin aku, tante jahat dan jelek. Dasar perusak sejak kecil. Ayahmu nggak ada di sini. Hari ini aku bakal kasih kamu pelajaran atas nama ayahmu. Dasar perempuan jahat. Tante jahat, aku bakal kasih kamu pelajaran. Kau. Ayah, tante jahat gangguin aku. Sudah, jangan nangis, Xiao Hua. Bokongku merah gara-gara dia. Jangan nangis. Aku mau pulang. Oke, nanti aku pukul pantat Tante Su, ya? Xie Huaijin, dia baru 3 tahun. 3 tahun, nanti kalau kamu 80 tahun, dia bakal pukul kamu. Kok kamu ngomong gini di depan anak? Bilang ke ayah kenapa kamu benci banget sama Tante Su. Karena... siapa itu? Ini ayah kandungmu, ayahmu, orang baik, sayang sekali, dia dibunuh Su Sing Sing. Bagaimana ayahku meninggal? Ayahmu Gao Qiqiang, dia sudah dibully oleh Chu He Group, dia takut kamu akan terlibat, jadi dia tidak ada saat kamu lahir Xiao Hua. Ingat Su Sing Sing yang bikin kalian ayah dan anak nggak bisa ketemu. Ya. Sebenarnya, kebenaran ini seharusnya sudah dikatakan Huaijin padamu, tapi dia memilih menyembunyikannya darimu untuk melindungi Su Sing Sing. Om nggak tahan lagi? Aku nggak bisa salahin ayah, tapi tante jelek itu aku akan bikin dia bayar. Xie Xiao Hua, kamu tersesat, ayah khawatir sama kamu. Kalau Tante Su nggak bawa kamu pulang, ayah nggak akan bisa menemukanmu,
minta maaf sama Tante Su. Tante Su, tadi aku salah. Kata guru kamu nggak akan marah kalau makan kue. Oke, aku terima maafmu. Kue ini memang. Xiao Hua, kamu tambahin apa di dalamnya? Obat pencahar. Bibi jahat, bibi jelek. Bikin kamu jahat, berak di celana dan malu, Xiao Hua. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Enggak, aku mau ke toilet. Ayo kita ke rumah sakit. Siapkan mobil, ke rumah sakit. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Racun di tubuh pasien cukup signifikan. Situasinya tidak optimis, Bapak harus siap mental. Bilang, siapa yang kasih kamu obat itu? Ayah, kamu galak banget. Aku takut. Xiao Hua, jujur ya. Kamu tahu nggak, kalau kamu membunuhnya, ayah akan sedih seumur hidup. Aku cuma mau balas dendam. Paman bilang, selama wanita jahat itu makan kue, aku bisa membalaskan dendam ayahku. Xie Huaijin, kalau terjadi sesuatu pada Ibu Su, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu bilang Ibu Su membunuh ayahmu? Siapa ayahmu? Nama ayahku adalah Gao Qiqiang. Gao Qiqiang. Orang bilang ayahmu Gao Qiqiang, kamu percaya? Ayah, aku tidak sengaja. Xiao Hua, kalau Gao Qiqiang adalah ayahmu, kamu tidak boleh membenci Ibu Su. Gao Qiqiang membocorkan rahasia perusahaan. Ibu Su tidak tega keluarganya menderita. Karena itu, Ibu Su mengusirnya dari Xuancheng. Tapi aku tetap menawarinya pekerjaan baru. Payung merah, tongkat putih, makan mangkuk dan berbaring di papan bersama. Apa ini? Paman bilang, selama dia selesai menyanyikan lagu ini, aku bisa membalas dendam ayahku. Dokter, bagaimana istri saya? Pasien sudah tidak dalam bahaya. Sumber racun sudah ditemukan, sudah dikirim untuk diuji dan dianalisis. Setelah beberapa hari lagi dirawat dan diobservasi, dia bisa pulang dan istirahat. Terima kasih, Dokter Xiao Hua. Tante Su, maaf, aku tahu aku salah. Ayah belum tidur nyenyak akhir-akhir ini aku juga. Tolong bangun. Kamu bisa pukul aku dan marahi aku saat bangun. Pak Xie, saya sudah menemukan dalang di balik keracunan kue. Tante Su, setelah makan tangtang, nggak akan sakit kok. Tuh ayah. Xie Huaijin memaksaku ke pojok. Aku ingin kamu mencintaiku selamanya. Pergi. Kamu tidak boleh menyakitiku. Minggir, bocah sialan. Aku nggak akan bikin ayah sedih lagi. Kamu jahat banget sih. Kamu nggak mau lepas? Aku akan selesaikan ini bareng kamu. Ayah bakal balik sebentar lagi. Kalau kamu berani, ayah nggak akan ngelepasin kamu. Kamu nggak mau lepasin aku? Kalau gitu, aku bawa kamu ke neraka bareng aku. Mau nggak? Xiao Hua, cepetan. Tante, aku nggak mau pergi. Cepetan, cari ayahmu buat selamatin aku. Kalian nggak ada yang pergi? Xiao Hua, cepetan. Ayo cepat. Cari ayahmu. Selamatin aku. Lepasin aku, lepas. Bajingan, semua gara-gara kamu hancurin aku, bajingan. Jiang Yihuai, di mata ayahmu. Diam. Kamu nggak akan pernah sebaik Xie Huaijin. Berhenti. Diam, bajingan. Pergi ke neraka. Tunggu sebentar. Jaga dia tetap berguna. Kendali grup Cuhe belum kita dapat. Belum boleh bunuh dia sekarang. Cepat pergi. Xie Huai datang. Rekaman CCTV jalanan Pak Xie menemukan bahwa Lin Yuzi menculik Xiao Hua. Orang yang sering dihubungi Jiang Yihuai belakangan ini juga Lin Yuzi. Ayah, tolong selamatin Tante. Tante hampir dibunuh oleh paman kecilnya. Cepat pergi.
Semua sudah diatur. Tenang, Xie Huaijin sudah datang dan pergi. Aku akan menunggu aset Chuhe Group dan Xie tiba. Aku akan terbang pergi. Mimpi. Dasar jalang, kamu mau mati ya? Berani melawan? Lin Yuzhi, Xie Huaijin tidak jahat padamu, kenapa kau khianati dia? Khianat? Nona Gu itu gadis yang baik, Xie Huaijin menginjak-injak hatinya seenaknya, dia malah suka sama kamu, dasar jalan. Apa dia tahu kalau kamu suka Gu Liangyue? Yue adalah bulan yang tinggi di atas. Dia tak perlu melihatku. Benar, kau merendahkan dirimu sendiri, melanggar hukum demi cinta. Tanpa hati nurani, Gu Liangyu hanya akan suka orang yang punya didikan keluarga seperti Xie Huaijin, bukan badut loncat sepertimu. Baik, karena kau memilih memprovokasiku, maka rasakan amarahku. Aku sudah memberikannya padamu. Ingat, jangan pura-pura mati. Kamu ngapain? Menghiburmu. Kamu ngapain? Pergi, jangan sentuh aku. Aduh, betisnya mulus banget. Menjauh dariku. Jangan sentuh aku. Berani tendang aku? Aku akan memanjakanmu dengan adikku. Berani datang, serahkan padaku. Bunuh. Semua sampah. Jangan bergerak, mundur. Serahkan padaku di sini. Kau pergi panggil orang dulu. Oke. Su Xingxing. Xie Huaijin, ekspresi wajahmu saat ini luar biasa. Dia dalam genggamanku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kalian semua mundur. Jiang Yihuai, kau pantas terkutuk. Kalau berani maju setapak, bunuh dia. Ah? Kau benar-benar tidak kapok. Lihat saja orang-orang itu tadi. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ah, tangkap dia untukku. Tadi berbahaya. Aku hampir kabur. Jangan ke sini. Jangan gegabah, Lin Yuzhi, Jiang Yihuai. Keluarga Xieku merasa tidak salah menerimamu. Tenang, aku akan memberimu apapun yang kau mau. Lepaskan Su Xingxing. Tidak kecil. Ayahmu meninggalkan perusahaan untukmu. Untuk mengurusnya tanpa membiarkan Jiang Yihuai ikut campur sama sekali. Gu Liangyue mencintaimu, bahkan merendah di debu. Dan kau bahkan tidak menatapnya. Untuk perempuan jalang seperti itu, kau seenaknya menginjak-injak ketulusan Yue. Lin Yuzhi, kau seperti penggemar fanatik liar Gu Liangyue, menyerbu demi cinta. Tuhan pun tidak melirikmu. Diam kau. Satu kata lagi, kita akan mati bersama. Lin Yuzhi, jangan terus-terusan membuat kesalahan. Yue, aku akan menemuimu sekarang. Tunggu aku. Aku akan lakukan apapun untukmu. Kamu gila. Oke. Ayo kita masuk neraka bersama. Lin Yuzhi. Tibalah sang pengantin. Selamat pengantin. Wah, bagus banget. Su Xingxing, kamu akhirnya menikah denganku. Kamu bahagia? Menikahimu adalah hal paling bahagia dalam hidupku. Bahagia sampai meluap. Aku punya sesuatu yang bisa membuatmu lebih bahagia. Apa itu? Aku hamil. Hebat, aku akan jadi ayah. Hati-hati dengan anak kita. Su Xingxing, mulai sekarang, sampai tua kita tak terpisahkan. Tak akan menyerah.